Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Walhamdulillah summa shalatu wassalam ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, betul ya? Al-Muhajirin. Yang kami hormati para sesepuh, para tokoh, para alim ulama yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua, serta para hadirin dan hadirat ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam Nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ditugaskan oleh kiai saya untuk membadalkan beliau, untuk menggantikan beliau, Kiai Haji Ubaidillah. Beliau merupakan guru saya, kiai saya, dan beliau merupakan salah satu pimpinan MUI di Kota Bogor, salah satunya di kecamatan kami di Bogor Barat. Kalau ini kecamatan mana Pak? Kabupaten atau kota? Kabupaten ya? Oh, kecamatannya Taman Sari, Ciampus. Oh, Ciampus ya. Alhamdulillah, jujur saya pertama kali mendapatkan tugas ini kagetnya karena sampai 1 bulan itu saya nggak pernah dalam artian keluar ada pengajian. Jujur di kami di Kota Bogor khususnya itu PSBB sangat ketat. Kami menyelenggarakan sholat tarawih itu baru 3 malam. Kemudian dihampiri oleh lurah dan kepolisian. Nah, itu luar biasa makanya. Dan memang kami juga bagian dari MUI Kecamatan Bogor Barat, sehingga kami pula mungkin yang dalam artian di sini untuk menghimbau masyarakat luas. Tapi ya tidak serta-merta kami terima dalam artian begini, bahwa kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban yang paling penting itu menjaga yang disebut dengan hifzu an-nafs, menjaga jiwa, menjaga kesehatan. Nah, akan tetapi saya juga dalam artian menuntut kepada pemerintah, kami sebagai partner lah bahasanya dari Kecamatan Bogor Barat MUI khususnya, meminta kepada pemerintahan kecamatan sama untuk tetap juga dalam sektor lain. Jangan sampai sektor agama dibidik, akan tetapi sektor-sektor lainnya, nah, boro-boro dibidik, ditinggalin itu. Nah, ini yang menjadi bahaya, sehingga isu tersebut akan terangkat, terblow up, sehingga orang-orang mengatakan bahwa pemerintah seolah-olah dan seperti alergi gitu kan dengan Islam. Padahal saya yakin tujuan pemerintah sangat baik. Tujuannya memutus rantai penularan ataupun penyebaran COVID-19 itu sendiri. Akan tetapi tadi jangan yang dibidik hanya dalam sektor agama. Perlu yang dibidik dalam sektor lain, sosial, ekonomi misalkan. Karena jujur kami Pak hidup bukan di kompleks seperti ini, kampung asli, pemukiman padat. Saya bilang begini, Pak, karena kami kebetulan pengurus RW juga, asal anu ditanya teh masjid aya jamaah, masjid Jumatan teh, masjid tarawih teh, eta ditanya teh. Nah, eta lurah dan eta teh Pak. Tapi
nusok bolak-balik keluar kota aya we. Nah, itu tidak ada pertanyaan seperti itu dari lurah. Maka kami langsung kritisi itu. Jangan sampai orang-orang mengira bahwa pemerintah alergi dengan yang namanya agama. Nah, sehingga kami tidak tinggal diam. Kami langsung ajukan tadi. Saya sebelum didatangi oleh lurah, saya mendatangi camat ketika itu. Kami kebetulan dengan kiai kami, Kiai Ubed, mendatangi camat ketika itu. Mendatangi camat, ya istilahnya kita mencoba untuk audiensi lagi, gitu kan. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana tarawih ini? Walaupun memang betul dari MUI pusat sudah ada. Pak dari masyarakat luas Bapak terpaham karena fatwa, terpaham karena SKB. Dia paham ketika sudah ada SK surat lagi di bawahnya. Misalkan ada surat edaran dari camat, surat edaran dari yang namanya kelurahan, komo, DKM, sesepuh. Aduh, susah gitu kan. Dalam praktiknya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Alhamdulillah saya jujur, ketika saya di sini istilahnya melihat ibu-ibu ayah kene, gitunya bapak-bapak alhamdulillah ayah kene. Nah, di beberapa tempat itu Pak, alhamdulillah bersih, udah mana gitu. Nah, oleh karenanya ini merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Jadi ternyata nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat berjamaah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyinggung tadi yang namanya berjamaah itu suatu hal yang kebaikan. Inna aydiyallahi ma'al jamaah, dalam satu hadis seperti itu, bahwa kebersamaan, ya, berjamaah itu ada pertolongan Allah, ada keberkahan Allah, ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tapi saat ini seolah-olah orang semuanya berganti dari istilah hal yang memang seolah-olah itu menjadi baik, tapi terjadi di dalam telinga kita itu buruk. Punten, Pak ini Pak Yudhimah, anu namanya positif, saya panten, saya yang positif teh. Sesuatu hal yang disebut dengan positif itu baik. Ayah positif, karena itu Pak. Pak ini disebut kita di kampung, punten kan di kampung berat terus ayah nama ayah positif, astagfirullahaladzim, pasti ada bahasanya, benar kan? Ketika disebut ada yang positif, pasti pada kaget. Pasti. Karena sudah berubah istilah tadi, yang tadinya baik seorang menjadi buruk. Iya kan? Positif, serius, gitu kan? Karena ketika ada yang positif, positif corona. Positif penyakit, parah berarti. Di kampung kami, emang ada zona merah berubah. Dua orang sudah terkena COVID-19, satunya meninggal. RW 1, RW 2, RW 3, RW 1 yang dapat. Saya mungkin adalah orang yang mungkin paling sering membuka data dari Pemkot Kota Bogor sampai PMK. Sampai saya tahu di Comas mana aja, pada suka, kemudian Radon, sampai tahu saya kelurahannya. Itu saya suka buka data gitu, sengaja gitu kan. Dan saya pengen lihat dari segi disebutnya sosial kemasyarakatan di daerah masing-masing. Pengen tahu seperti apa, di kota seperti ini, di kabupaten seperti ini. Di kami kan tidak ada Jumatan, tarawih itu tidak ada di masjid. Akhirnya apa? Orang-orang kami berangkat hijrah, berangkat kamar kecewa sebelum itu kan. Nah kan masjid ada buka, gitu. Walaupun tidak semua masjid buka juga, banyak juga yang memang istilahnya mereka tidak menyelenggarakan. Bukan, kami ini Jumatan aja Pak. Alhamdulillah. Nah itu suatu kenikmatan. Saya lihat di sini ke dalam banget, saya bilang gitu kan ya, parang sampai kampung, tapi asa komplek ini mah gitu kan ya. Nah ini ternyata memang rata-rata ya kita lihat biasanya orang itu lupa bersyukur untuk mendatangi ataupun lupa bersyukur untuk yang namanya berjamaah. Oleh karenanya berjamaah adalah satu sifat yang sangat orang rindukan saat ini. Bahkan ada istilahnya berbahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ayat yang bersatu kita mati, bercerai kita sehat. Betul enggak? Di Lebak ada ketika semua. Saya mungkin pertama kali ketemu mungkin Bapak DKM, saya mungkin karena saya dibiasakan gitu. Kami di MUI memang istilahnya secara protokol
salaman begini. Bahkan saya biasa imam ketika beres imaman membolos salaman, leos gitu kan, langsung sholat sunnah. Karena memang sudah berubah kebiasaannya, gitu. Kita harus mencoba untuk dalam artian membiasakan diri. Karena betul-betul tadi, kebetulan buat kelurahan kami lumayan juga, gitu kan. Nah, tapi tadi COVID-19 itu bukan untuk ditakuti sama sekali, bukan. Kita perlu waspada, perlu itu langkah preventif. Salah satunya contohnya simpel ini. Ini kan langkah preventif. Karpetnya diangkat, masjid baru karpet diangkat dari nggak pernah saya lihat. Yang ada juga dikarpetin semua. Halus karpetnya gitu kan permadanannya. Akhirnya malah diangkat. Kemudian kan jarak, gitu kan. Oleh karena saya bilang tadi, sekarang itu istilahnya sudah berbeda. Bukan bersatu kita teguh, tapi bersatu kita mati. Nah, sehingga orang-orang sekarang nggak mati, gitu kan. Saudara, jujur Pak, saya pertama kali tahu itu berasa nggak nyaman, jujur nggak nyaman. Pertama kali saya tahu itu paling belakang. Karena apa? Karena satu, ketika itu kita terawih susul lumputan, nggak pakai mic Pak, susul lumputan saya jujur aja, nggak pakai mic kita. Akhirnya ke belakang kan nggak ada gerak karena masjid memang gede. Saya di belakang, jadi bilang ketika imam Allahu Akbar, saya Allahu Akbar. Ada ibu, bisi ibu Allahu Akbar, kurang kene gitu. Nah, oleh karenanya saya di belakang, gitu. Nah, itu saya di belakang. Nah ini budak-budak tuh, baru biasa baru hotel kayak gitu ya, bercanda dan sebagainya. Nah, ada ya beberapa jamaah ya tadi mobil tokan. Hak yakin saya ada pribadi, meski berat. Gitu kan. Eta sholat itu sudah mobil tokan tidak. Kebetulan kami juga tahu orang tersebut pulang pergi ke Jakarta Kota, gitu. Kalau orang seudon, kopi lain, macam apa ya? Kopi lain. Salah dia gitu kan. Nah, itu was-wasnya syaitan, gitu kan, gangguan setan. Dan memang nggak khusyuk, jujur aja. Masjid kami itu baru menerapkan yang namanya istilahnya diangkat karpetnya, terus kemudian digunakan jarak itu pas tanggal 1 November, istilahnya pas terawih pertama kali, gitu kan. Itu pertama kali kita angkat karpet, kemudian udah itu pakai jarak. Yang maksudnya saya ke DKM, gitu kan. Pak angkat deh Pak. Pertama sien kan, dan sien kayak terus kurang jaga gitu kan, langkah preventif. Ada kolot kapan bahasa itu siente mau pemampir, ada bapak ke sekolah bisa pakai. Tak kira kan kolot kan, gitu kan. Ulah sini pokoknya Ustaz, sieun maka Allah benar. Coba Ustaz, coba bapak kurang hijikeun di macan di kanan sorangan. Nah itu ulah sieun ka macan, saya maka Allah perkorekeun di kanan macan. Nah itu salah satu tadi. Bahwa memang ternyata COVID-19 ini sudah berubah apa? Tingkah laku, ya, kebiasaan. Yang biasanya mungkin kita selalu menyapa orang dengan cara bersalaman, tentunya disebut lagi salam COVID, salam COVID, gitu kan? Kali gitu. Hari kapungkur banyak pamisan ibu-ibu teh kieu, ngomong pakai kieu, jangan bener. Udah dia kok cipika-cipiki apa lalu gitu kan. Arek itu kopi lain. Tahu dulu lanjut kesalahan sirah gitu kan. Nah, tapi saat ini saya lihat ternyata orang-orang bukan beradaptasi dengan PSBB. Saya lihat juga seperti itu. Tapi orang-orang sekarang berusaha untuk beradaptasi dengan kehadiran COVID. Maksudnya sabar ada COVID, ada corona, ada kampret, ada bodoh lah. Bertimbang pakai masker, guys, ke pasar, berangkat kemana gue. Orang-orang sekarang ujung-ujungnya terbiasa seperti itu. Terus hari ini
Jadi mereka itu akhirnya terbiasa dengan adanya COVID, bukan terbiasa untuk menahan diri keluar dari rumah, gitu. Nah seharusnya apa? Terbiasa untuk ada di rumah saja. Ibu saya, karena memang sebetulnya ibu saya itu orang yang bekerja, gitu kan. Beliau adalah guru, ngajar bolak-balik. Saya COVID di bumi, dia aja di rumah, gitu kan. Nggak ke pasar, enggak. Karena memang kita ada betul, gitu kan. Jadi full lockdown, gitu. Tapi rumah kami selalu dipilih orang lain, orang di bawah berdoa, orang keluar batu-baturan, ngarumpul, gitu kan. Nah, saya kritisi ke pemerintah, coba ayah lu polisi, ayah lu babinsa, babinmas, babikantibmas, datang keliling ke kampung, RW, KRT, ningali ayah lu kumpul, pasti banyak, saya yakin. Kenapa masjid yang disoroti? Ya itu tadi PR-nya. Maka saya selalu menyoroti hal itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita dalam artian di sini menyalahkan seolah-olah dia sehingga masjid menjadi biang penularan. Tetapi ini perlu dicatat juga. Ketika ada satu, maka masjid juga yang akan menjadi penularan. Itu yang memang perlu dicermati dulu. Ada di kami dari kota, gitu kan. Ketika itu kejadian sudah 2 kali. Satu di daerah Semplak, gitu kan. Kemudian satu lagi di kabupaten daerah Kemang. Sama modelnya. Ketika Jumatan, ada orang tergeletak, wafat. Bahkan kan, dalam mau di masjid itu, batu asal rumah, jalan masalah gitu. Akhirnya memang, kopi dia segala ya, nggak boleh tak gitu kan. Kesukutan, gitu kan. Karena orang sudah mindsetnya berubah, ya kan? Ketika ada orang yang pingsan, tergeletak di tengah jalan, apa yang dia harus lakukan? Cicing lah kemana-mana, udah dibantuan, isi COVID, gitu, ya kan? Padahal mereka pukul, bisa jadi tadi yang memang dia pingsan itu karena apa? Kelaparan, ya kan? Kemudian bisa jadi karena mungkin serangan jantung, itu nggak sedikit pak. Akhirnya mereka mati bukan karena COVID, karena manusia ketakutan dengan COVID. Ketika dia kena serangan jantung, kalau terbangun dengan cepat, selamat, kabur ke bawah ke rumah sakit. Akhirnya, orangnya COVID, pada iya, padahal ayam. Itu yang di DPR kejadian seperti itu. Ada yang kaya, ada yang belum makan, karena kita terlalu tadi, ya kan? Kalau bahasa ininya sudah terpatri dalam hati kita, sudah memori dalam otak kita bahwa itu seperti itulah COVID. Melihat di Cina, gitu kan? Di Cina tinggal dia punya video lagi kecicing-cicing, nggak boleh praktek. Saya pertama kali ketika ada kejadian di Cina itu apa? Saya langsung lihat seperti ini. Kejadian di Cina pertama kali itu banyak orang yang tumbang karena kebetulan ketika itu ada gesekan antara negara Indonesia dengan Cina ya, masalah tentang Pulau Natuna. Wah, si Gena ya dukun-dukun Indonesia ke sekolah asli. Si Gena syaratnya kan mereka paling terapkan. Pertama gitu, oh ternyata ada virus corona itu sendiri. Nah, itulah tadi Pak. Ya, itu cuma prolog, kita mungkin lanjutkan pengajian kita hari ini. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Hudori. Saya dari Gunung Batu. Betul juga saya menduduki dari wakil sekretaris MUI Kecamatan Bogor Barat. Baik, kita lanjutkan pengajian pada pagi hari ini, melanjutkan ayat yang kemarin dibahas oleh Kiai Haji Ubaidillah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته
إسرافيل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan kupas sedikit mengenai dua ayat. Dua ayat dari surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Kita akan membaca tafsir dari Sohbatul Tafsir karangan Imam Ali As-Sabuni. Kalau kitab ini kitab kontemporer. Mungkin kalau Kiai Haji biasanya pakai kitab Jalalain gitu ya, tafsir Jalalain. Nah, kalau tafsir Jalalain itu kitab mungkin disebutnya ulama salaf. Nah, oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Jalaluddin Al-Muhannad. Tapi kalau kitab ini kitab ulama sekarang, dan beliau merupakan salah satu syekh yang memang besar juga, namanya Syekh Ali Sabuni. Asalnya dari Suriah tapi sudah berpenduduk di daerah Saudi Arabia dan sampai hari ini masih hidup. Usianya sudah melampaui 90 tahun ke atas. Nah, alhamdulillah beliau masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan serta senantiasa melindungi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita mencoba untuk menelaah ataupun memaknai sedikit demi sedikit dari ayat 97 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril, ay qul lahum ya Muhammad man kana aduwwan li Jibril fa innahu aduwwun lillah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang di sana, jikalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam seorang malaikat, di mana ia itu adalah yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai musuh mereka. Nah, hati-hati. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menyatakan bahwa Jibril itu merupakan musuh kita. Nah, ini Nabi Muhammad menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena dulu bahwa yang namanya Jibril dianggap musuh oleh kaum Yahudi. Di saat Nabi Musa alaihissalam ketika itu kemudian sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, yang namanya malaikat Jibril itu dijadikan musuh mereka. Sedangkan malaikat Mikail mereka anggap sebagai rafiquhu, sebagai kawan mereka, teman, sahib. Karena tadi bahwa Mikail merupakan malaikat yang bertugas membawa rezeki, mengurusi tatanan tadi di bumi, tanaman, tumbuhan, hewan dan sebagainya diurusi oleh malaikat Mikail. Sedangkan malaikat Jibril merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Oleh karenanya, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan para rasul dan para nabi. Karena ditugaskan, apa tugasnya? Ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan menemani para nabi dan rasul. Jadi apa yang telah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala maka langsung disampaikan kepada para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu bahwa orang-orang Yahudi mengira, bahkan mereka mendeklarasikan Jibril mah musuh urang sadaya. Lain bawa urang mah Mikail kulantaran Mikail mah sok mawa rezeki. Itu tadi orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu disebutkan tadi fa inna munazzalahu ala qalbika biiznillah. Padahal tahu nggak sih bahwa Jibril itu adalah malaikat yang telah menyampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an kepada hatimu.
berarti biasa diperingati sebagai nuzul Quran. Nah, malam ini diperingati malam nuzul Quran. Tetapi jika kita melihat ayat lain di dalam surat Al-Qadar ayat pertama, mungkin ibu-ibu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa lu? Apa ada? Coba apa? Wala inna apa ini? Inna lillah. Nah, inna anzalnahu itu apa? Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kata Allah Subhanahu wa taala telah kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Ongkoh cara 17 Ramadan. Tapi dikatakan dalam surat Al-Qadar malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu biasanya di kita berkeyakinan pada kapan? Malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, maksudnya apa ya? Di sini perlu kita membuka para pendapat ulama. Setidaknya ada 3 teori dalam turunnya Al-Quran. 3. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke Lauhil Mahfuz, ya, ila Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu daf'atan wahidatan, secara sekaligus. Kapan? Fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Kemudian turunlah tadi min Baitul Izzah ila Rasulina alaihi salatu wassalam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadrijian, mudah baca, secara berangsur-angsur, bertahap, hasbal waqa'i, hasbal ahdath, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ketika itu barulah diturunkan ayat demi ayat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Pertama kali kapan? Pada malam 17 Ramadan. Maka hari itu diperingatilah hari nuzulul. Ternyata itu yang dimaksudkan 17 Ramadan. Apa ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW? Iqra. Itu ayat yang pertama. Nah, di situ adalah wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW secara bertahap. Maka ketika turun lagi dalam kondisi lain, dalam situasi yang berbeda, dalam masa yang lain, nah itulah nanti yang disebut dengan sabab nuzulil ayat, sebab turunnya ayat. Sama seperti ayat ini. Ayat ini sabab nuzulil ayat ketika itu ada orang-orang yang menganggap bahwa Jibril alaihi salam merupakan musuh mereka. Maka Allah terangkan di sini, Jibril mah lain musuh. Lain musuh mana? Jibril itu adalah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Mencuk urang mah Jibril teh siga kurir, JNE, GNT atau kantor pos, ya kan? Kita mengirim surat, kita ngirim paket, nah itu kurirnya JNT, JNE, GNT, kantor pos. Allah menyampaikan tadi pesan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kurirnya tambah lagi kan malaikat Jibril.
Oleh karenanya Jibril alaihi salam itu disebut rafiq, sahabat, teman, kawan. Kawan siapa? Kawan para rasul. Karena Jibril senantiasa mendampingi, menemani, bersahabat dengan para rasul dan para nabi. Kembali tadi kepada bahwa teori yang pertama tentang nuzulul Quran, bahwa yang namanya Al-Quran turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Sedangkan dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW secara bertahap, dan pertama kali turun wahyu tersebut pada hari 17 Ramadan. Itulah di mana hari diperingati nuzulul. Nah, itu pendapat yang pertama. Teori yang kedua yang menyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar selama 20 tahun. Ya, 20 tahun turunnya. Dikarenakan apa? Karena pada setiap tahun itu hanya ada satu malam Lailatul Qadar. Itu secara sekaligus, tapi turunnya selama itu 20 tahun. Nah, itu secara sekaligus, tapi 20 tahun. Kalau tadi tidak, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, satu musim, satu kitab. Tetapi dalam teori yang kedua itu 20 malam atau 20 tahun, karena malam Lailatul Qadar hanya ada sekali dalam satu tahun. Sedangkan disampaikan kepada Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur sesuai masa turunnya. Nah, yaitu ketika misalkan Nabi dalam kondisi kesulitan, diserang oleh para kaum Quraisy, bahkan ketika itu ya dicaci maki oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Turunlah ayat. Apa ayatnya? Surat Al-An'am. Tabbat yada Abi Lahab. Itu keren banget. Paman Nabi ya, yang memang istilahnya non-muslim, beliau masuk namanya di dalam Al-Quran, tetapi celaka artinya. Tabbat, celakalah tadi tangan Abu Lahab. Nah, kemudian kita lihat juga seperti ketika bahwa Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang yang istilahnya menentang beliau, ya, menentang beliau tentang apa? Tentang mukjizat beliau. Nah, itu diturunkan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan masa turunnya. Sama, mukjizat juga tidak bisa diinginkan oleh Rasul, tetapi sebuah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang disesuaikan dengan kondisi. Nggak bisa diinginkan oleh Rasul, tidak. Berbeda dengan sihir. Sihir itu dikendalikan oleh yang punya. Tetapi mukjizat tidak diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh bala tentara Fir'aun di udang, setelah di udang, bala tentara menemui jalan buntu. Di hadapannya lautan yang disebut dengan laut merah. Ketika itu apa? Allah memerintahkan fadrib bi asaq, pukulkan dari tongkatmu ke batu. Ketika itu apa? Terbelah lautan tersebut menjadi dua. Itu bukan keinginan dari Nabi Musa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan, dan Allah tadi yang menentukan. Sehingga ketika ditentukan tadi keluar tadi langsung mukjizatnya membelah lautan. Dan juga begitu ketika ditantang, mana cenah boga mukjizatnya dicibir Nabi tidak menantang. Sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk apa? Membelah yang namanya
dihayang udah gitu sebenarnya. Kalau kita kan punya ilmu sedikit, mohon maaf, punya ilmu sedikit juga pengennya ditunjukin. Rada aku ketik. Boga ilmu silat tak tutup. Langsung ditinggalin ke demo kemana. Nah, mujizat itu seperti itu. Tidak diinginkan oleh Rasul, tapi diinginkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah yang menentukan. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu tergantung yang punyanya. Makanya kalau sihir itu ya tadi bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Itu sihir. Tetapi mukjizat itu tidak akan pernah bisa diajarkan kepada orang lain dan tidak pernah pula bisa dipelajari oleh orang lain. Itu mukjizat. Dan itu khusus kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan sesuatu kebiasaan yang memang di luar dalam seseorang, tetapi bukan diturunkan atau dianugerahkan kepada para rasul dan nabi, tetapi selain itu, misalkan kepada para wali, itu disebutnya adalah karamah. Ulah sok aneh, jangan suka heran ketika misalkan ada cerita para wali dulu misalkan ke Mekah hanya sehari, mungkin itu karena karamah, karena keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, yang dianugerahkan kepada beliau. Karena apa? Ketaatan, kepatuhan, keimanan, serta nilai ibadah dan kualitas keimanan beliau yang luar biasa. Yang biasanya kalau mungkin di sekitar ada yang sering tawasulan, sering tahlilan, suka dengar kan ya di dalam salah satu tawasulnya biasanya suka mengatakan khususun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sahat tahu Syekh Abdul Qadir apa tuh? Lain tukang sayur, mau tukang cincong lain. Syekh Abdul Qadir merupakan Syekhul Auliya, Sayyidul Auliya, pemimpin para wali. Itu biasanya kita tawasulkan. Yang suka tawasul, yang nggak suka tawasul, ya kan jadi masalah masing-masing. Nah, kemudian ketika ada keistimewaan atau disebut dengan anugerah kepada para ulama, kepada orang-orang saleh, itu disebutnya ma'unah. Lain mawar di ma'eti ma'unah. Ketika misalkan ada anugerah kepada Rasul, kepada para ulama, disebutnya ma'unah. Ketika ada suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang nikmat selalu diberikan, tetapi bukan kepada orang-orang yang beriman, justru diberikan kepada orang-orang kafir. Itu disebutnya istidraj. Istidraj itu dikasih yang enak-enak dulu di depan. Ya, ada ya duit, ya mobil. Tapi ingat, itu hanya di dunia. Makanya jangan pernah sirik sama orang-orang yang bos. Asalkan non-muslimah baru berharap ini berharap, berharap di dunia, bukan di akhirat. Justru ketika orang istilahnya orang Muslim dia, ya, mereka semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus berusaha sekuat mungkin secara spiritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga harus berusaha juga secara finansial. Maksudnya apa? Agar kita juga menjadi orang yang memang kaya. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu tuh bukan orang miskin. Abu Bakar juga orang kaya. Ketika sudah kaya, nah disitulah tadi ujiannya. Ujiannya juga nggak sedikit. Jelema miskin bu, ujiannya kalau paling bantal, oke, itu bisa lah. Nah, tetapi orang kaya itu sangat sulit ujiannya dan jarang orang yang lulus. Tahu ada ujian ada bersedekah. Ada belanja mah 20.000, 100.000, 200.000, asal dekat. Tapi eta sonako 200.000 ka masjid, berat apa henteu?
bapak-bapak ke masjid jumaan nges disiapkeun eta duit. Di kanan duit cepet 100.000, di kiri duit 100.000. Pek poho pas masukkeun duit 100.000. Masuk ke 100.000 asal dulu. Kudu doa alhamdulillah 100.000 mah. Kapan gitu kan? Alhamdulillah ya Allah masuk 100.000 berarti ieu sama. Ulah astagfirullah. Sok dibedakeun ya ya. 100.000, 100.000. Padahal masa mau disebut sombong ya. Beda power disebut sombong teh. Teu karasa. Urang teu karasa mau ngaluarkeun duit. Pasti kieu. Kiri ada 100.000 teh. Diri teh. Iya, ketuker. Nah, kita suka lupa. Ternyata itu sudah memang ketentuan Allah. Nah, itulah tadi langsung kita niatkan ikhlaskan. Kalau mau astagfirullah, ikhlaskan, gitu kan. Rezeki Allah yang patuh, tapi kita yang usahakan. Nah, bersedekah itu ternyata memang tidak mudah. Jujur sulit, gitu kan. Apalagi bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada kalanya bersedekah itu secara terang-terangan, tapi ada kalanya juga bersedekah harus sembunyi-sembunyi. Ya. Ketika misalkan terang-terangan, kita mengajarkan kepada orang lain, memotivasi kepada orang lain untuk apa? Agar orang lain juga termotivasi oleh kita. Oh, rektorako. Oh, si bapak itu, kita pengen sabar, kamu mau sebenarnya 20.000. Kita sudah 20.000, saya 100.000. Ada seperti itu. Pak, saya suka pularan keliling karena saya pemuda, suka istilahnya tadi proposal, beratur kepada para warga. Itu biasanya warga itu sebagian ada yang lihat dulu dapat, kemudian dia datang. Nah, mereka datang, ningali si bapak itu beda sabarahan. Si bapak aku beda sabarahan. Lalu bapak aku mere gocap, cepet mereka beda sabarahan bukan tidak. Maksudnya, gocap berarti ini mabok. Saya kalau ditanya sama orang lain, menurut dia sabarahan sampai di mana? Saya langsung ngomong, gitu. Ya tunggu, ayah namanya 100.000 mau aku mungkin saya ngomong, saya ayah begitu saya 100.000 tuh ayah orang gitu kan. Oh 100.000-nya, jadi bisa ngomong gitu kan. Oh 100.000-nya, ya rewel 100.000. Kamu ngomong minimal sabar, 100.000, tapi pun minimal sabar. Saya 100.000 atau gocap atau bu, nah, dia akan memberikan tadi yang paling rendah itu kasih 50.000. Itu tadi ujiannya bagi orang-orang yang kaya. Orang miskin pada paling banter ya kelaparan, kemudian juga kesulitan. Nah orang ketika dalam keadaan sulit dan lapar, otomatis ingatnya kepada Allah. Sudah otomatis. Nah, tetapi tidak sedikit juga orang-orang miskin juga mereka tidak lulus dalam ujiannya. Maka disebutkan tadi, kadal fakru ayyakuna kufran. Biasanya orang-orang fakir itu mendekati kepada kekufuran. Ya. Baik lagi tadi kepada turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran ternyata di teori yang ketiga itu diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Kemudian turun berikutnya ya berangsur-angsur sesuai kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak dijelaskan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang banyak diambil itu adalah pendapat yang pertama. Jadi perlu diingat bahwa ketika ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, betul. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, betul. Oke. Tetapi 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran pertama kali secara berangsur. Sedangkan secara sekaligus dafatan wahidatan itu pada malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bun. Terus disiapkan. Nah, dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada
baginda Rasulullah SAW. Disebutkan di sini, Bu, ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika diberikan tadi yang namanya wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, beliau sedang bertahanus, ta'abbar, sedang beribadah kepada Allah, menyendiri di gua. Menyendiri di gua ketika itu dan didatangi, dihampiri oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung tiba-tiba datang ke beliau. Beliau kaget, gitu kan? Kita jangan didatangkan oleh malaikat Jibril. Ayo orang berkumpul kia, tiba-tiba lurah dan polisi datang, luas semua. Luas pasti, gitu kan? Yang tahu dia gitu kan? Nah, ini didatangkan oleh malaikat Jibril, gitu kan? Didatangi oleh malaikat Jibril itu, Bu, langsung diajarkan apa? Diajarkan tadi wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad, karena beliau merupakan seorang ummi itu adalah yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, bukan berarti Rasul buta huruf, bukan. Karena memang tadi demikian, di situ nanti ada kelebihannya, ada hikmahnya. Iqra ya Muhammad. Rasul menjawab, ma ada yang lain. Gak bisa, Jibril, gak bisa baca. Saya gak bisa baca. Kemudian ketika itu Jibril faghatta, memeluk Nabi. Hatta balagha juhdun Nabi, sampai beliau itu Nabi itu kuat. Dipeluk. Ya, kalau dipeluknya biasa gini kan enak. Dipeluknya gini, dihimpit sampai Nabi sesek. Ya, itu apa? Jibril teh ditangkap. Dan ketika itu dilepaskan kembali, fa'arsalahu, dilepaskan oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan lagi, Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Ma ada bukan? Saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi, didekap kembali oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad. Sampai beliau tadi sesek lagi. Kemudian dilepaskan kembali. Iqra, ba'ana biqari, bukan itu langsung. Iqra, diikuti oleh Nabi. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, sampai akhir. Ayat tadi. Itu proses ketika itu di mana malaikat Jibril mendatangi seorang Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pulang, beliau luar biasa khawatir. Nabi Muhammad khawatir. Paranas tiris itu kan. Orang untuk menghidupi paranas tiris punya, gitu kan? Mencoba terus disebut apa? Kasabat, gitu kan? Nah, itu didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau paranas tiris ketika itu. Sampai datang ke rumahnya pulang. Apa beliau katakan kepada Sayyidina Khadijah? Selimuti aku. Ini jelas. Nah, itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah SAW. Ada satu hadis, ternyata ini merupakan hadis yang menerangkan tentang keistimewaan Jibril alaihissalam. Jibril itu dikatakan sebagai apa? Sebaik-baiknya malaikat. Beliau ketika itu menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, orang yang syahid pada perang Badar itu disebut apa? Itu merupakan orang-orang yang paling terbaik dari sahabat kami. Jadi orang-orang yang syahid pada perang Badar disebutnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling terbaik. Kemudian Jibril mengatakan, sama di kami juga, malaikat yang terbaik adalah malaikat yang turut serta dalam perang Badar. Hadis ini menunjukkan satu, bahwa perang Badar itu bukan perang sembarangan, karena ternyata diikut sertakan para malaikat. Untuk apa berperang? Atau Bu, kira-kira 300 ya, dibandingkan lawannya ribuan lebih, gitu kan? Tapi bisa menang. Nah, itu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya malaikat diturut sertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu yang paling terbaik malaikat
di antara kami adalah malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Salah satunya yaitu Jibril alaihi salam. Dan disebutkan tadi, kalau kita ingat, Al-Quran merupakan khairul kitab, sebaik-baiknya kitab. Dikatakan Al-Quran tadi merupakan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW disebut khairul anbiya wa khairul rusul, sebaik-baiknya rasul dan sebaik-baiknya para nabi. Turun lagi pada bulan suci Ramadan, itu yang namanya Al-Quran. Maka Ramadan disebutlah khairul syuhur. Kemudian turun pada suatu malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar disebut apa? Khairul lail. Bahkan disebut khairun min alfi. Itu satu malam. Karena apa? Diberikannya luar biasa Al-Quran. Dan tadi malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, maka disebutlah khairul malaikat. Itu luar biasanya Al-Quran menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terbaik, menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik, menjadikan malam yang terbaik menjadi malam yang terbaik, menjadikan malaikat Jibril malaikat yang terbaik. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan khairul kitab, khairul kutub, sebaik-baiknya kitab yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini musaddiqan lima baina yadayhi, bahwa Al-Quran dijadikan sebagai pembenar. Hal yang memang perlu diyakini, dibenarkan oleh kita semua. Bahkan tadi Al-Quran juga disebutkan sebagai hudan, pedoman. Untuk siapa? Lil muttaqin. Ada yang dikatakan hudan lil muttaqin ketika itu dikhususkan kepada orang-orang bertakwa, tetapi juga ada yang dikhususkan juga, diumumkan juga, yaitu hudan lil nas. Nah, Al-Quran juga sebagai pedoman manusia. Ibarat kata, jikalau kita ingin mengetahui cara bagaimana menggunakan televisi, pasti kita membaca buku pedoman cara nyetel TV. Benar nggak? Pembacaan ada nyetel TV. Oh, lihat dulu buku pedoman. Oh, ini tombolnya, ini cara pindahinnya. Al-Quran seperti itu, Pak. Al-Quran merupakan pedoman kita, pedoman hidup kita. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini boleh. Oh, ini wajib. Oh, ini makruh. Lalu dijelaskan kembali, diperjelas, diperinci. Pada apa? Pada sunnah Rasulullah SAW tersebut biasa kita hadis. Kemudian dijelaskan kembali dengan ijma para sahabat, para ulama. Kemudian juga bisa dengan qiyas. Karena tidak seluruhnya hukum yang dalam Islam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Yang disepakati oleh para ulama tentang mazhab itu adalah 4 sumbernya. 1 Al-Quran, 2 Sunnah Nabawiyah, 3 ijma, 4 qiyas. Contoh, Bapak sampai istilahnya mau Muhammadihan mau ngarana eta narkoba aya pengharaman di Al-Quran. Tidak akan ada sampai kapan? Yang ada apa? Khamar. Nah, khamar diharamkan di dalam Al-Quran. Kok kenapa narkoba itu diharamkan? Dilihat. Coba dilihat. Oh, ternyata khamar itu diharamkan. Apa gara-garanya? Apa ilahnya? Ilahnya iskar, memabukkan. Nah, oh ilahnya memabukkan. Oh, narkoba juga ternyata memabukkan. Bahkan dikatakan narkoba lebih parah efeknya daripada khamar. Maka tadi disebut nanti qiyas aula, qiyas yang lebih atas. Jangan pernah mengatakan begini, temenan nyabokol, usaha dibayar dulu, gue nyabokol temenan. Ayo oke, janganlah kau mengatakan kira-kira si aku
maksudnya analogi atau disebutnya kias awawi. Berkata kepada orang tua dalam artian di sini menghati. Jadi dong balik cabai ke warung. Apa sih mama kita wae. Kalau bisa minta wae kan. Jarang kita kalau terus unjuk celanggung. Nah, ketika mengatakan saja sudah berdosa, apalagi mukulin orang tua. Nah itu ada kias. Kemudian juga ada hukum-hukum yang lainnya, istiqsar, sholihul musalah, qaul ahli Madinah, tapi itu tidak disepakati oleh para ulama, beda-beda. Nah yang disepakati adalah 4 itu sendiri. Nah Al-Quran merupakan pedoman kita, guidance kita, agar kita senantiasa tadi tetap didahului Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai sini saja Ibu. Duh itu tidak usah tahu biasa. Nah ya jam. Oh pas jam 6 ya. Oh. Mungkin sampai sini. Kalau misalkan bapak-bapak ibu sekalian ada yang ingin